Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tiga Augustian di Dagus Channel. Oke, kali ini kita akan buat tentang tutorial yaitu paket tracer 2.2.13 yaitu terkait dengan point-to-point single area OSPF V2 yaitu terkait dengan suatu configuration. Nah, di sini saya sudah menyiapkan terkait dengan paket tracernya. Paket tracer ini yaitu terkait dengan OSPF 2. Oke, langsung kita buka. Ini merupakan paket tracer yang sudah saya siapkan untuk tutorial hari ini. Di sini ada addressing tabel, ada topologinya juga di sini. Ini objektifnya seperti ini, backgroundnya seperti ini. Mari kita baca salah satu-satu. Oke, yang di objektif ini kita akan ada part di mana yang part pertama yaitu configure outer IDS, part 2 configure network for SPF routing, part 3 kita melaksanakan configure passive interface, part 4 kita melaksanakan verify OSPF configuration. Di sini background ini merupakan suatu gambaran bagaimana kita akan melaksanakan suatu konfigurasi di OSPF ini. Background, in this activity you will activate OSPF routing using network segment and wildcard mask. Configuring OSPF routing on interface and by using network segment quad 0 mask. In addition, you will configure explicit router IDS passive interface. Oke. Nah, selanjutnya kita laksanakan langsung di instruction. Di instruction ini ada 4 part seperti yang ada di objektif. Di part pertama yaitu configure router IDS. Langsung kita masuk ke start the OSPF routing process on all 3 router use process ID 10. Oke. Jadi kita buka di router. Di sini router. Ini semuanya SPF 10. Kita buka router 1 di sini. Oke, kita enter. Asal kita masuk ke router ipconfig config term. Config term. Enable dulu, baru config term. Oke, sudah masuk ke router OSPF proses -id. Router OSPF proses -id. Oke. Nah, di sini belum, ternyata sudah dikonfig terkait dengan ini. Oke. Oke, kita lanjutkan di R1 ini, kita masuk ke yang poin A yaitu router OSPF router OSPF untuk user ID-nya proses yaitu 10. Oke, kita masuk ke proses ID yaitu router ID router ID untuk R1 yaitu 1.1.1.1. Oke, enter. Oke, sudah bisa. Bentuknya ini sudah seperti ini, bisa. Kita lanjut ke yang ke R2. Di sini R2 kita juga melaksanakan suatu router config ID juga. Mari kita lihat.
laksanakan router OSPF yaitu 10, enter, kita enable dulu, kita configure, lanjutkan ke router OSPF 10, kita lanjutkan di router ID. Setelah itu di router ID ini kita masukkan ID-nya yaitu untuk R2 yaitu 2.2.2.2. Kita enter. Oke, sudah berhasil. Untuk ini kita close. Hanya kita masuk ke R3. Di R3 ini kita juga melaksanakan suatu proses router SPF. Sini kita enable dulu. Enable kita configure. Nah, di sini kita melaksanakan router OSPF 10. Di router OSPF ini router dash ID yaitu untuk R3 ya 3.3.3.3. Kita enter. Oke, sudah berhasil semuanya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Part 2 ini kita melaksanakan configure network for OSPF routing. Step 1, configure network for SPF routing using network command and wildcard. Oke. How many require configure OSPF network attach the router? Okay, what is the decimal equivalent? Okay. Nah, di sini bagaimana sih terkait dengan command statement network attach the router R1? Nah, di sini yaitu ada 3. Ini ada 3 network attach router R1. Nah, yang satunya ada R1 has mask 24. Jadi desimalnya yaitu untuk /24 yaitu 255.255.255.0. Untuk /24 itu seperti itu. Terus subtract the dot decimal subnet mask from 255 to 55 to 55 to 55 was is the result untuk subtract subnet masknya yaitu 0.0.0.255 untuk subtract subnet masknya 0.0.0.255. Okay, what is thought decimal equivalent of /30 subnet mask? Oke. Desimalnya ya ekuivalennya yaitu 255.255.255.252 karena /30. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu subtract the dot decimal representation of the /30 mask from 255 what is the result? Oke. Untuk subtract dari /30 dan from 255 yaitu 0.0.0.3. Oke, kita masuk configure routing process required subnet mask network. Kita masuk ke ini. Kita network. Kita coba di sini network 192 168 10.0 0.0.0.255 area 0. Oke, kita enter. Network
10.1.1.0 0.0.0.3 area 0. Ini merupakan suatu gambaran di mana kita telah melaksanakan yang tadi, jawaban yang subtract, decimal equivalence, dash 30, dan lain sebagainya. Kita enter, network juga, 10.1.1.4 0.0.3 area 0. Oke, kita enter. Oke, sudah selesai terkait hal ini. Kita masuk ke step di step 2 ini kita melaksanakan suatu configure network for SPF routing using interface, IP addresses, and quad zero mask. Di sini kita menggunakan R2 under router 2 configure SPF using network command with the addresses of the interface and quad zero mask syntax. Oke, kita masuk ke R2 langsung. Kita juga melaksanakan quad zero syntax, yaitu kita melaksanakan network mask network 192.168.20.0.0.0 area 0. Kita enter, selanjutnya kita network 10.1.1.2 0.0.0.0 area 0 network 10.1.1.9 0.0.0.0 area 0, enter lagi. Oke, untuk yang step configuration network for SPF routing using interface, IP addresses, and quad zero mask sudah selesai seperti ini. Ini kita masuk ke step 3. Di step 3 ini kita melaksanakan configure SPF routing on the router interface. Di sini on the router 3 configure acquired interface with OSPF, which interface on router 3 should be used with interface. Oke, untuk ini seperti ini. Which interface? Oke, berarti kita masang gigabit 0/0 serial 0/1 serial 0/1 and 1. Oke. Langsung saja kita masuk ke sini, kita configure the interface gigabit 0/0, kita enter IP OSPF, proses ID-nya yaitu 10 area 0. Selanjutnya kita masuk ke interface
interface serial 0/0 serial 0/0 serial 0/1/0. Saya enter IP OSPF, areanya ada process ID-nya 10, area 0. Oke, selanjutnya kita interface serial, yaitu yang kita laksanakan tadi di serial 0/1/1, dimana IP OSPF-nya yaitu 10 area 0. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke part 3, di mana part 3 ini kita melaksanakan suatu konfigur pasif interface. Di sini konfigurasi pasif interface OSPF will send its protocol for traffic out of all interface that are participating in the OSPF process on links that are not configured to other networks such as LANs. This unnecessary traffic consume resource. The passive interface command will prevent the OSPF process from sending unnecessary routing protocol traffic out LAN interface, which interface on R1, R2, R3, R LAN interface on the 3 router. Jadi yang mana sih? Dari ketiga router ini menggunakan yang interface LAN interface, yaitu terkait dengan gigabit Ethernet 0/0/0. Oke, langsung kita configure terkait ini. Kita masuk ke router. Kita di sini sudah ada. Langsung aja kita masuk ke pasif interface gigabit 0/0/0. Oke, kita enter. Ini sudah selesai. R1, kita masuk ke R2. Di R2 ini juga kita sama secara pasif interface gigabit 0/0/0. Oke, sudah. Kita masuk ke R3. Di sini R3 kita exit dulu. Router OSPF 10. Oke, kita masuk ke pasif interface gigabit 0/0/0. Oke, sudah selesai semua. Masuk ke part 4. Verify OSPF configuration. Oke. Use show command to verify the network and passive interface configuration of the OSPF process on each router. Oke. Dengan show IP root, di sini kita bilang satu-satu. Kita exit dulu, kita Ctrl Z di sini. Oke, kita ini show IP root. Oke, seperti ini sudah. Kita masuk ke R2 juga. Kita laksanakan show IP root. Oke, juga sama, sudah bisa. Show IP root. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke verify terkait dengan passive interface. Berarti kita masuk ke R1. Di sini kita langsung IP show IP protocol. Oke, kita enter. Nah, untuk IP protokolnya seperti ini. Untuk passive interface-nya yaitu yang setelah kita laksanakan tadi di ini di part 3, yaitu passive interface gigabit Ethernet 0/0/0. Oke, seperti itu untuk kita melaksanakan suatu configuration terkait dengan OSPF V2
terkait point-to-point single area. Oke. Seperti itu. Terima kasih telah menonton terkait dengan tutorial saya pakai tracer. Jangan lupa subscribe, like, and comment Dagus Channel. Jangan lupa lihat video saya sebelumnya dan jangan lupa lihat video saya selanjutnya. Jangan lupa juga terkait dengan klik lonceng di channel saya Dagus Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.